Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri. Sehat Pagi, semuanya? Selamat pagi. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa dulu supaya pada pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo untuk ketua kelasnya. Mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan yang materi yang lalu, yaitu masalah bahan bakar injeksi. Jadi kalau yang kemarin minggu yang lalu materi yang sudah kita pelajari mengenal komponen dan cara kerja dari sistem bahan bakar injeksi. Jadi mungkin masih ada yang ingat untuk komponen-komponennya atau cara kerja dari bahan bakar injeksi? Ingat Pak, masih ingat? Oke, bagus. Terima kasih, Koin. Berikutnya untuk materi hari ini nanti akan saya beri soal, ya nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman mengenai salah satu fungsi dari sensor-sensor yang ada di motor injeksi. Selanjutnya nanti sedikit saya tampilkan yang materi yang kemarin sekilas untuk mengulangi biar lebih ingat materinya. Ini kemarin yang kita pelajari ya, garis besar prinsip kerja sistem injeksi. Jadi dari input nanti ada sensor-sensor di sepeda motor, kemudian diolah ke proses ECM atau ECU ya. Kemudian ke outputnya ada pengapian, koil pengapian, injektor, pompa bahan bakar sama IACV. Berikutnya fungsi dan diagnosa mandiri. Nah, ini kemarin di salah satu kelebihannya untuk sepeda motor ini memiliki diagnosa sendiri kalau ada sensor-sensor yang bermasalah. Jadi kita bisa membaca dari kedipan kode milnya ini, ya, malfunction indikator. Kode-kode gangguan pada sensor ya. Kalau satu itu MAP, 7 EOT, EOT itu engine oil temperatur atau engine coolant ya, temperatur. Ini kalau sepeda motor yang pendinginnya pakai radiator itu ECT, engine coolant temperatur. Tapi kalau pendinginnya masih pakai sistem udara itu EOT, engine oil temperatur. Kemudian ada 8 itu TP, 9 IAT, 11 vehicle speed sensor, 12 injektor, dan seterusnya sampai 54. Ya, 54 itu sensor kemiringan, bank angel sensor kemiringan. Jadi kalau sepeda motor itu dalam keadaan miring, mesin nyala tapi miring, sekitar kurang lebih 60 derajat ya, ke kanan atau ke kiri kurang lebih 60 derajat, itu mesin akan mati. Jadi bank angel sensor ini nanti akan mengirimkan sinyal ke ECM bahwa motor tersebut memiliki kemiringan lebih dari 60 derajat. Kemudian ECM akan mematikan atau menonaktifkan yang pertama injektor, yang kedua adalah fuel pump, yang ketiga adalah koil pengapian. Itu ini nanti cara membaca histori gangguan itu tadi. Ya, kalau ini untuk contohnya saja. Boleh bertanya Pak? Silakan Pak, silakan Koin bertanya. Ya, ini materinya sangat menarik. Ini pertanyaan dari saya Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan lampu mil itu berdasarkan apa Pak? Kok bisa keluar kedipan-kedipannya itu Pak? Saya kok masih belum paham Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi
masih bisa. Tapi kode kesalahan itu masih menyimpan di motor. Untuk mengetahui apakah motor itu masih menyimpan kode kedipan, ini caranya seperti ini yang tampil di layar. Kelihatan toh? Sudah lihat di layar? Oh iya, Pak. Nah, terlihat Pak. Jika ada histori gangguan yang tersimpan di ECM, maka mil akan berkedip. Jadi langkahnya, sebelum kunci kontak on, DLC short konektornya ini masuk ke slot DLC. Ya, kemudian kunci kontak di-on-kan, nanti kode milnya ini seperti biasa akan nyala, bentar, kemudian mati, terus kemudian berkedip terus, ya, terus berkedip, tidak ada jedanya. Nah, itu berarti ECM masih menyimpan kode kesalahan. Sudah mengerti, Koin? Iya, Pak. Oke, terima Lanjut, kasih. Pak. Mungkin yang lain sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, langsung membentuk kelompok saja untuk diskusi. Kelompok pertama nanti Gius, yang pertama Gius ya, yang kedua Kusnun, Andoko, Lili, sama Heri, Sutanto. Terus untuk Kusnun, anggotanya nanti Emi, Arif, sama Koin. Silahkan mau ngumpul ke lewat WA chatting atau voice call, silahkan. Ini soalnya ya, soalnya tolong dicatat dulu. Sebentar, Pak, Untuk sebentar. permasalahannya, ya. Ya. Mungkin kalian pernah mengamati ya, saya harap tidak pernah mengalami, jadi mengamati saja. Ada sepeda motor injeksi, tiba-tiba di jalan itu karena mungkin jalan licin, berpasir, cairan dan seterusnya jatuh. Nah, pada saat jatuh itu sepeda motor injeksi ini otomatis mesinnya akan mati sendiri. Nah, bagaimana menurut analisa kalian semua? Nah, monggo didiskusikan dengan kelompoknya. Saya tunggu. Saya beri waktu kurang lebih 2-3 menit ya. Sudah? Bapak saya sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan. Sama dulu, Pak. Saya mau yang lain, Pak. Oke, silakan. Ya. Kenapa kok mati? Karena sensor kemiringan atau land angle-nya melebihi 60 derajat, Pak. Jadi kalau 60 derajat akan mati, Pak. Terima kasih. Bagus, Kusnun, pinter. Yang kelompok 1. Karena sensor gasnya itu bekerja. Iya. Jadi kalau pas jatuh bekerja, terus memberikan sinyal ke ECM, ECM-nya minta supaya mesinnya dimatikan, Pak. Oke, pinter, bagus sekali anak-anak. Ya, jadi dari 2 kelompok bisa saya maknai itu hampir sama, mirip ya. Jadi prosesnya kalau motor jatuh itu sensor bang angel sensornya atau sensor kemiringannya itu bekerja. Jadi dia akan mengirim sinyal ke ECM untuk mematikan fungsi dari injektor, coil pump, kemudian yang ketiga koil pengapian. Oke, saya kira untuk pembelajaran hari ini sudah mendekati waktu yang habis. Sebelumnya dari materi yang saya sampaikan dan didiskusi kalian semua, apa kesimpulan yang bisa ditarik dari materi hari ini? Monggo, Koin mungkin atau Handoko atau Arif, kesimpulannya dari diskusi ini. Sedikit kesimpulan dari kelompok 1. Jadi sistem
prinsip kerja sistem PJMFE itu kan memang ada input, terus proses, sama output. Nah, yang tadi yang kita bahas tadi itu kan ada input dari Bank Angel Sensor tadi, terus itu diproses oleh ECM, dan ECM-nya itu mengeluarkan output, mematikan atau memutuskan yang dari pompa, terus dari coil, terus juga otomatis mematikan engine. Seperti itu Pak, kesimpulan dari kelompok 1. Oke, ada tambahan? Terima kasih. Silakan. Yang lain mungkin ada tambahan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk tugas evaluasi. Nanti saya bagikan linknya ya di Google Form. Berikutnya untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas cara menghapus kode kedipan yang tersimpan pada ECM. Link untuk evaluasi ya itu nanti saya share di grup kelas. Ya, nanti masuk ke Google Form. Jadi marilah pada pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan syukur ya, rasa syukur kita karena sudah melewati pembelajaran dengan baik dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum diakhiri tadi Pak tadi Koin sudah memimpin doa, sekarang Handoko untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.